Aroma dan rasa santannya itu berasa banget, lembut, kemudian wangi, enak. Ini enak loh. Untuk konsepnya kita di sini mengusung tema dapur nenek. Dapur nenek. Iya, dapur nenek. Ngangenin dong. Betul. Kita tuh sengaja menggunakan konsep yang dapuran terbuka supaya bener-bener kita tuh ngelihat bahwa yang masak itu adalah nenek kita sendiri gitu, dan langsung ngambil sendiri gitu. Biasanya kalau kita di rumah nenek kan nggak pernah ada sungkan ya buat langsung ngambil makan sendiri gitu. Iya, benar-benar. Udah gitu makanannya kan kayak makan di rumah ya, kayak makanan di kampung gitu loh. Jadi ya senang aja kesini. Harganya juga murah banget. Udah gitu tapi enak, tapi makanannya enak. Harganya murah tapi makanannya nggak murahan. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Ida Ayu Made Satnyari. Kali ini kita mengunjungi rumah makan Joglo tepi sawah. Ini udah terasa ya suasananya, angin cari, angin sawahnya kenceng sekali. Jam segini parkirannya juga udah penuh, makanannya banyak. Ayo kita lihat langsung Tribuners. Sekarang saya berada di pinggir di pojok ya dari warung Joglo tepi sawah. Depan saya ini sawah bersama Mas Erik. Halo Mas Erik, terima kasih sudah dikasih kesempatan mampir ke sini. Suasananya adem banget. Terima kasih. Mas Erik, sebelum kita bahas nih, tadi saya sudah lihat banyak sekali menunya. Boleh dong cerita sedikit profilnya Mas Erik nih di sini seperti apa? Di sini saya posisi sebagai manajer yang membantu mengelola warung Joglo tepi sawah ini. Untuk lokasi kita ada di Tuku Umar Barat, di depannya, pokoknya patokannya di depannya Princess Casia, Hotel Princess Casia. Ceritain dong Mas, latar belakang dari warung Joglo ini, sejak kapan berdiri, terus konsepnya seperti apa? Oke, kalau kita berdiri dari setelah COVID itu 2022. 2022 ya? Ya, 2022 itu tepatnya bulan April itu kita pertama kali berdiri. Untuk konsep kita di sini, konsepnya itu bertemakan prasmanan. Jadi di sini untuk menu dan lauknya itu ngambil sendiri semua. Untuk konsepnya kita di sini mengusung tema dapur nenek. Dapur nenek. Iya, dapur nenek. Ngangenin dong. Betul. Jadi kalau yang terlalu sibuk kerja, gak sempat punya waktu untuk pulang ke kampung halaman, disinilah tempatnya kita gitu. Untuk mengumpulkan orang-orang yang kangen masakan nenek, jadi kita bisa disinilah untuk berkumpul gitu, untuk makan masakan nenek gitu. Iya, iya Mas, ini bagus sekali konsepnya ya. Jadi dari depan kalau kita lihat sudah pintu kayu seperti itu. Saya pikir tadi tempatnya kecil. Ternyata kalau masuk luas sekali ya. Kalau boleh tahu ini kapasitasnya berapa orang Mas? Kalau kapasitas sih kita maksimal 180-an lah. Wow, banyak ya. 180-an. Itu udah indoor sama outdoornya juga gitu. Iya, jadi ini kita di outdoor nih ya? Kita lagi di outdoor, semi outdoor lah. Semi outdoor ya, masih ada atapnya. Ini mungkin tempat favorit ya, Di salah sini, satu favorit di sini ya. Yang bagian sini ya termasuk tempat favorit, soalnya langsung menghadap ke hamparan sawah. Sawah, wah enak sekali. Mas Erik, saya lihat tadi sempat ada ibu-ibu masak, terus ada orang makan juga. Memang seperti itu ya, jadi kita bisa melihat langsung masak serasa makan di rumah jadinya ya. Betul, jadi kita tuh sengaja menggunakan konsep yang dapuran terbuka supaya bener-bener kita tuh ngelihat
bahwa yang masak itu adalah nenek kita sendiri gitu, dan langsung ngambil sendiri gitu. Biasanya kalau kita di rumah nenek kan nggak pernah ada sungkan ya buat langsung ngambil makan sendiri Iya, gitu. benar-benar. Apalagi kita juga pengennya itu benar-benar biar ngangenin sama kampung halaman sih Kak. Kita menggunakan konsep yang rumah joglo dengan suasana seperti ini juga sih Kak. Apalagi kita Benar-benar juga suasana rumah ya. suasana rumah banget gitu. Itu jujur aja Mas, saya lihat menunya tuh bingung mau ngambil yang mana. Itu ada berapa menu sih? Kita menu itu di 34 macam sih. 34 ya? 34 macam sudah sama sayur-sayurannya lah. Gitu. Mungkin kalau perutnya ini nggak ada batasnya bisa ngambil semua itu. Waduh. Pengen nyobain. Soalnya semuanya itu kelihatan menggoda banget makanannya. Terima kasih. Iya benar sekali. Nah jadi itu bisa diambil ya sendiri nggih, Ambil sendiri. maunya apa Maunya. seperti kalau harganya seperti apa nih Mas? Kalau harga sih kita startnya dari 3.000 sampai 15.000 dari semua item. Jadi kita ada yang dari 3.000 juga, ada yang dari 15.000, paling mahalnya itu. Masih terjangkau ya. Masih Terjangkau banget ya, dan itu besar-besar ya lauknya ya. Iya. Potongannya besar-besar banget, udah langsung puas deh. Kemudian bukanya nih dari jam berapa kalau Tribuners ingin berkunjung ke warung joglo ini? Kita itu bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau jam 10 malam lebih masih ke sini kita masih bisa kok. Aman. Masih aman artinya. Bukanya setiap hari? Bukanya kita setiap hari Kak. Nggak ada liburnya ya? Kita nggak ada liburnya, kecuali nyepi ya. Kecuali nyepi nanti Maret ya. Wah, ya mantap sekali. Jadi Mas bisa ngasih rekomendasi nggak menu apa nih sebaiknya yang dicoba Tribuners kalau ke sini? Kalau yang rekomendasi ya buat benar-benar ngangenin kampung halaman tuh lodehnya sih wajib banget dicoba. Sayur sih. lodeh ya? Sayur lodehnya. Sama kita ada cemilan juga. Cemilannya tuh kita ada pisang goreng, terus ada jadah. Jadah? Nah, jadah kuat yang nggak tahu itu jaja uli atau uli ketan. Oh iya ya, ke jadah. Sama ada mendoan juga, 3 itu aja sih. Tapi itu dia biasanya nggak langsung di tempat prasmanannya, jadi harus pesan dulu biar hangat-hangat dadakan pokoknya. Oh jadi dadakan, jadi hangat Dadak. makannya nggih? Iya gitu. Wah mantap sekali nih Mas, mungkin ada rencana terdekat dari warung joglo ini, mungkin ada ekspansi atau apa? Kemungkinan ada, tapi nanti tunggu lagi infonya. Mantap sekali. Yang terakhir nih, Boleh. Mas Erik sebagai anak muda nih, mungkin ada pesan untuk teman-teman kita yang pengen berusaha nih sendiri gitu. Seperti apa nih pesannya dalam bekerja mungkin atau memajukan usaha? Kalau dari untuk pesan dari anak-anak muda sekarang sih jangan lupa semangat sama ini, jangan pernah menyerah lah pokoknya. Jangan lupa ini juga sih, kita harus dari berbagi juga sama teman-teman yang lain itu bisa kembali lagi ke kita sih Kak. Itu aja sih mungkin. Wih mantap. Oke Tribuners, kalau gitu kita cicipin ya, kita lihat gimana makanannya sebanyak apa sih jenisnya. Iya Mas Erik, saya udah nggak sabar mau lihat. Nanti. Oke, di sini ada beberapa makanan yang mau saya perkenalkan juga. Ini ada nasi pecel, nasi jagung, dan ini ada bergedel kentang dan bakwan jagung juga. Nah, bisa dilihat di sini. Ini untuk sayur pecelnya ada toge sama bayam, daun bayam. Oke. Ini untuk harganya dia di 25.000. Sudah sama minumnya juga. Ini minumnya ada beras kencur. Nah, kemudian ini juga ada nasi. Ini ada telur dadar crispy. Telur dadar crispy, ada bacem tahu juga, sama bacem tempe. Di sini kita juga punya lodeh. Lodehnya itu lodeh nangka. Buat pecinta lodeh ini enak banget. Dan ini kita penemannya ada kunyit asam. Kunyit asam ini harga di 23.000 sudah sama minumnya. Nah, kita juga punya cemilan, siapa tahu mau ada
Mau nongkrong-nongkrong dulu boleh. Ini kita ada pisang goreng sama jadah. Jadah ini ketan sama pisang gorengnya juga. Ini di harga 8.000 sama 9.000. Ini untuk makanannya. Oke Tribuners, buat yang di luar Bali, kalau mau ke Bali mau cobain ke Warung Joglo, boleh silakan. Ini salah satu menu favorit dan rekomendasi dari saya ya. Ini bisa dilihat nih, mantap-mantap sekali nih teman-teman. Kita cicipin sama-sama. Kunyit asam. Ini telurnya besar banget ya. Ini bener-bener rasanya kayak makan di rumah sendiri. Sepuasnya dan harganya, ya pokoknya harganya ini sesuai banget lah. Termasuk murah ya. Ini yang saya makan nasi putih. Ada nasi jagung juga di sini. Kita coba cicipin ya telurnya. Crispy banget telurnya karena ini baru dimasak langsung disajikan. Jadi sudah mau habis dikit langsung dimasak lagi seperti itu. Kita makannya di sini hangat-hangat. Ini ada tempe bacem. Kemudian ada juga tahu bacem. Gede semua ya. Rasanya itu coba saya cicipin. Tempe bacemnya rasanya pas. Kalau bagi saya lidah orang Bali, ini masakan Jawa, tapi ini masih masuk manisnya nggak yang begitu manis. Ini lebih ke masakan Jawa Timur ya. Walaupun namanya ini Warung Joglo. Kalau di Jogja mungkin lebih manis lagi rasanya. Kemudian, nah ini dia. Jadi di sini tuh ada 3 jenis sayur lodeh. Ada lodeh terong. Kemudian lodeh apa lagi satu tuh. Ini yang saya ambil adalah nangka. Lodeh nangka. Coba kita cicipin. Aroma dan rasa santannya itu berasa banget, lembut, kemudian wangi, enak. Ini enak loh. Nah ini memang favorit di sini ya. Telurnya ini cepet banget habis dan selalu dimasak lagi. Ini yang baru. Jadi bagi Tribuners yang makan di sini, kalau pengen camilan ada pisang goreng, ini ada jadah juga. Ini ketan ya. Kalau di Bali itu ini seperti jaja uli lah. Biasanya ada temannya tape. Kalau di sini ada jadah. Ini 9.000 satu porsi. Kita coba cicipin ya. Rasanya seperti apa? Ya, ini jaja uli. Jaja ketan. Ada rasa gurihnya. Pokoknya enak. Minumannya itu nanti juga ambil sendiri ya. Ada kunyit asam, kemudian tadi ada beras kencur, ada sirup juga, ada teh, kopi, air mineral. Lengkap pokoknya. Saya pilih ini. Jarang-jarang ya ada rumah makan kita bisa minum jamu juga. Oke Tribuners, saya mau lanjut makan dulu ya. Pokoknya kalau ke Bali jangan lupa mampir di Warung Joglo tepi sawah. Sampai jumpa. Halo, saya Nova. Saya sering kesini, soalnya tempatnya enak, nyaman. Udah gitu makanannya kan kayak makan di rumah ya, kayak makanan di kampung gitu loh. Jadi ya senang aja kesini. Harganya juga murah banget. Udah gitu tapi enak, tapi makanannya enak. Harganya murah tapi makanannya nggak murahan. Apalagi ya? Ya ini bisa dipakai tempat buat makan bareng keluarga juga. Terus kalau ada orang-orang dari luar kota yang kangen masakan kampung bisa kesini juga. Harapannya ya rasanya nggak berubah, selalu begini.
Udah gitu apa ya harapannya ya selalu jaga kebersihan, itu yang paling penting. Hai, halo semua, nama aku Dini. Kebetulan aku sekarang lagi ada di rumah makan Joglo, yang dimana rumah ini aku lihat karena setiap harinya tuh rame gitu kan, dan aku juga sering datang ke sini. Buat kalian-kalian yang mau datang ke sini, kalian juga boleh cobain menu yang ada di sini. Kebetulan aku kok kesini tuh suka menu makanan nasi campur, ada juga rawon, ada juga soto. Tapi selain itu juga masih banyak sih menu-menu makanannya. Cuman itu tadi aku sebutin itu menu makanan yang aku suka aja sih. Kebetulan sekarang juga lagi ada acara aku sama teman-teman, acara arisan. Jadi teman-teman juga suka datang ke sini juga. Nah, harapan aku untuk rumah makan Joglo ini kedepannya semoga yang paling utama nih tempat parkir ya, karena tempat parkirnya itu kurang ya, maksudnya kurang tempat gitu, kurang space-nya tuh kurang banyak. Terus yang kedua tempat duduk ya, tempat duduk more better itu kayaknya kalau lebih oke lah, lebih clear gitu, lebih bersih gitu kan, lebih banyak. Kalau banyak udah banyak sih, lebih bersih. Terus kalau untuk harga di sini terjamin banget harganya, dari mulai kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas tuh bisa. Bahkan di sini tuh banyak bule-bule yang datang, bule dari segala macam bule ada di sini. Kalian harus cobain pokoknya ya, jangan lupa ketika di sini ajaklah teman-teman. Aku yakin sekali cobain besok pasti bakalan balik lagi. Itulah teman-teman ya review aku. Buat kalian yang penasaran, yuk cobain kesini. Dadah, wassalamualaikum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.